Halo semuanya, ini adalah panduan pembeli untuk berbagai macam kartu RTX 3080 yang baru yang telah Anda tunggu-tunggu. Dan memang saya sedikit telat, tapi ya akhirnya saya upload ini walaupun sudah lebih dari seminggu dari terakhir saya upload versi Inggrisnya. Jadi seperti biasa, mari kita mulai dan saya akan menjelaskan bagaimana saya tidak akan membahas terlalu banyak detail tentang setiap kartu, karena itu akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Jadi cara saya membandingkan kartu yang berbeda ini, saya selalu mementingkan power limit, VRM, dan pendinginnya sebagai hal yang penting karena GPU baru saat ini dapat meningkatkan clock speed mereka setinggi mungkin selama ada cukup power dan juga cukup rendah temperaturnya, yang membuat spesifikasi boost clock hampir tidak berguna. Power limit adalah yang paling penting karena secara langsung mempengaruhi frekuensi maksimum dari GPU-nya. Misalnya Anda dapat melihat dengan kartu Colorful Vulkan ketika menggunakan Turbo BIOS, power limit 370 Watt-nya meningkatkan clock speed-nya rata-rata ke 1920 MHz, sedangkan BIOS standarnya pada 320 Watt hanya rata-rata 1875 MHz. Dan di sini dengan Asus TUF juga yang memiliki power limit 340 Watt yang sama untuk OC BIOS dan Quiet BIOS-nya, ketika OC BIOS digunakan, clock speed rata-ratanya meningkat hanya sedikit saja dan clock speed-nya masih tidak konsisten meskipun suhunya yang sangat rendah dengan menggunakan OC BIOS-nya. Ini karena kartu ini mencapai power limit-nya yang sangat rendah hanya 340 Watt, jadi clock speed-nya terlimit oleh power limit yang rendah. Clock speed yang tidak konsisten ini juga tidak hanya mengurangi performanya secara keseluruhan, tetapi juga membuat konsistensi FPS-nya yang lebih buruk. Jadi untuk performa yang lebih konsisten dan juga lebih baik, Anda menginginkan power limit yang lebih tinggi untuk setiap kartu yang Anda beli. Power limit juga dengan mudah diperiksa untuk setiap kartu hanya dengan memeriksa file BIOS mereka yang tersedia di BIOS database dari Tech PowerUp untuk hampir setiap model asal ada yang sudah mengupload BIOS filenya. Untuk performa pendingin atau coolernya, cukup jelas bahwa kartu yang memiliki cooler yang lebih baik akan memiliki suhu yang lebih rendah dan akan meningkatkan boost clock dan juga bekerja lebih tenang. Lalu kualitas PCB juga sangat penting, terutama untuk VRM atau Voltage Regulator Module, yang merupakan sirkuit yang memberikan daya ke GPU dan memorinya. Untuk RTX 3080, VRM utama sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada memori VRM-nya, yang tidak terlalu penting, karena bahkan konfigurasi terendah dari semua kartu ini lebih dari cukup arus untuk memberi daya pada modul GDDR6X, dan semuanya tampaknya melakukan overclock memori yang sangat mirip. Lalu ada voltage rail primary GPU dan secondary voltage rail yang Igor Lab menamakan NVDD atau V-Core biasa dan MSVDD yang untuk secondary. Tidak jelas bagian apa dari chipnya yang ditenagai oleh kedua voltage rail berbeda ini, tetapi keduanya bagian dari GPU power. Jadi demi kesederhanaan, saya hanya akan mengelompokkan keduanya sebagai VRM GPU V-Core yang biasa. Kemampuan VRM ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin melakukan overclock, terutama jika itu melibatkan shunt mode dan voltage mode yang menghilangkan power limit dan meningkatkan konsumsi daya dari GPU-nya. Karena GPU GA102 di RTX 3080 ini dapat dengan mudah mengkonsumsi lebih dari 500 Watt tanpa power limit dan pada voltage standar 1,081 volt yang sudah melebihi 460 ampere untuk arus listriknya. Ini hanya arus base dan tidak menghitung lonjakan arus yang bisa jauh lebih tinggi saat ada load yang berubah-ubah seperti di dalam game. Jadi untuk yang ingin meningkatkan voltage ke GPU-nya, harus mencari kartu dengan VRM yang lebih kuat. Untuk kebanyakan orang lain yang mungkin berniat untuk memflash BIOS dengan power limit yang lebih tinggi, tampaknya semua kartu RTX 3080 ini memiliki VRM yang memadai dengan minimal 650 ampere. Dan untuk orang-orang yang tidak melakukan overclock, semua kartu ini memiliki VRM yang mencukupi yang seharusnya tidak memiliki masalah untuk menjalankan GPU-nya. Tapi kenyataannya adalah bahwa VRM yang lebih kuat biasanya berarti VRM dengan kualitas yang lebih tinggi yang harusnya akan bertahan lebih lama dan juga tidak terlalu panas. Sekarang, pertama mari kita mulai dengan power limitnya. Seperti yang Anda lihat, ada banyak sekali data untuk 55 kartu berbeda. Jadi mari kita pecahkan menjadi beberapa kelompok. Ini karena kartu dengan power limit yang sama akan memiliki performa yang sama, sehingga kartu dengan kelas power limit yang sama akan menjadi referensi yang baik untuk performa semua kartu di kelas tersebut. Pertama, mari kita fokus pada power limit untuk operasi default. Di sini Anda dapat melihat banyak kartu yang memiliki power limit yang sama dengan kartu Founders Edition di 320 Watt. Kartu-kartu di sini akan bekerja secara default mirip dengan kartu Founders Edition dalam segi boost clock dan juga performanya. Dan perbedaan paling besar mungkin hanya beberapa puluh MHz saja. Satu pengecualian untuk ini adalah kartu Asus TUF Gaming dan Strix yang memiliki beberapa pendingin yang terbaik sehingga mereka akan memiliki performa sedikit lebih tinggi daripada kartu 320 Watt lainnya. Selanjutnya adalah kartu 340 Watt. Mereka memiliki sedikit keuntungan dalam performa dibandingkan dengan kartu 320 Watt.
Dan pada dasarnya semua kartu dengan power limit 340 watt ini memiliki pendingin yang sangat baik, sehingga mereka juga seharusnya secara alami memiliki performa sedikit lebih tinggi karena boost clock yang lebih tinggi. Kartu yang bagus untuk referensi performa kartu-kartu ini adalah MSI Gaming X Trio dan juga Asus TUF Gaming OC yang telah banyak di-review. Kartu di sini juga memberikan keseimbangan yang baik antara peningkatan performa sambil mempertahankan tingkat efisiensi dari RTX 3080 ini karena power limitnya tidak terlalu tinggi seperti card yang lebih high-end. Lalu ada kartu 370 watt dan juga 380 watt, dan di sini semua kartu ini tidak terlalu peduli tentang efisiensi dan didesain untuk memiliki performa setinggi mungkin yang dimaksudkan untuk performa maksimum, dan semuanya memiliki pendingin kelas atas yang akan memberikan keunggulan boost clock juga dibandingkan dengan kartu yang lebih rendah. Perbedaan power limit 50-60 watt ini dengan kartu Founders Edition memiliki keunggulan performa yang berarti, karena saat kita melihat review dari EVGA FTW3 Ultra pada Tech Power Up, boost clocknya tetap stabil pada frekuensi boost maksimal, yang berarti pada 370 watt sampai 380 watt terdapat daya yang cukup untuk GPU RTX 3080 ini untuk mencapai boost clock semaksimal mungkin tanpa throttling karena power limitnya. Sekarang mari kita fokus pada power limit maksimum, yang akan sangat penting untuk overclocking karena power limit yang lebih tinggi akan memungkinkan overclock yang lebih tinggi yang dapat dipertahankan tanpa throttling juga. Perhatikan juga bagaimana beberapa versi OC dari berbagai macam kartu ini memiliki power limit yang lebih tinggi daripada versi non-OC-nya. Jadi jika Anda ingin melakukan overclock, mungkin pilihan yang terbaik adalah mendapatkan versi OC-nya. Dimulai dengan kartu di ujung paling bawah, ini memiliki power limit adjustment 0% dan maksimal hanya 320 watt. Kartu-kartu ini pada dasarnya akan bisa overclock sangat sedikit dan mungkin tidak terlalu worth it untuk mencoba mengoverclock. Dan cara terbaik untuk meningkatkan performanya adalah biasanya dengan undervolting melainkan overclocking. Kemudian ada juga kartu dengan power limit maksimum 336 watt sampai 340 watt. Yang aneh adalah Inno3D Frostbite ini ada di sini walaupun memiliki water cooling yang menggunakan water block, yang seharusnya memiliki pendingin yang sangat kuat. Lalu ada juga kartu 350 watt dari Gainward, Litek, Palette, dan PNY yang semuanya merupakan kartu yang sama persis dengan model yang sedikit berbeda. Dan juga ada MSI Gaming X Trio di sini yang menurut saya tidak masuk akal karena memiliki input power 38 pin yang dapat mendukung lebih banyak daya lagi dibandingkan hanya 350 watt. Mungkin MSI tidak yakin dengan VRM yang mereka gunakan, yang sepertinya merupakan tren yang sedikit lumayan berulang dengan kartu MSI dari generasi ini. Lalu ada satu-satunya kartu Galaxy EX di sini yang 360 watt. Semua kartu sejauh ini juga agak mengecewakan karena kartu 320 watt sampai 360 watt ini memiliki pendingin yang lebih baik daripada Founders Edition dan cukup baik untuk setidaknya membiarkan power limit maksimal yang sama dengan kartu Founders Edition Nvidia. Jadi saya benar-benar tidak melihat alasan mengapa mereka harus menurunkan power limit maksimalnya. Ini juga situasi yang sama dengan kartu EVGA XC3 dengan power limit 366 watt. Saya tidak mengerti mengapa mereka harus melakukan ini. Karena kartu-kartu ini memiliki pendingin yang bagus, tapi mereka memilih power limit maksimal yang 4 watt kurang dari Founders Edition. Memang 4 watt tidak banyak, tapi tetap saja, untuk apa diturunkan 4 watt dari Founders Edition? Lalu ada juga kartu dengan power limit maksimal 370-375 watt, yang sama dengan Nvidia Founders Edition, dan akan menghasilkan performa yang mirip setelah di overclock. Daya sebesar ini juga cukup untuk mempertahankan boost clock maksimal, jadi ini adalah power limit yang baik. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua kartu ini sejauh ini, kecuali MSI Gaming X Trio dan juga yang dari Colorful, semuanya adalah input daya 28 pin. Dan itu dengan jelas membuat semuanya mirip dengan power limit atau daya yang di inputnya pada default dan juga maksimalnya. Kartu di atas ini juga akan semuanya berubah menjadi 38 pin dan mulai menggunakan power yang lebih besar. Dimulai dengan Palette Game Rock dan juga Gainward Phantom serta kartu Colorful pada 400 watt. Lalu seri MSI Supreme pada 430 watt dan juga ada kartu 450 watt yang memiliki power limit tertinggi untuk semua RTX 3080 dan menyediakan daya atau power yang cukup banyak untuk mempertahankan overclock yang sangat tinggi. Tapi kalau Anda membuka sebuah game dengan 4K dan juga RTX dan DLSS yang diaktifkan saat di overclock, 450 watt mungkin masih kurang karena akan mengkonsumsi daya yang lebih besar lagi. Jadi bagi yang mencari performa maksimum, satu-satunya cara adalah menggunakan shunt mode untuk menghilangkan power limit. Karena RTX 3080 ini sepertinya menggunakan banyak sekali daya. Setidaknya kartu power limit tinggi merupakan indikasi terhadap kemampuan VRM dan juga coolernya.
Selanjutnya adalah VRM, di mana untuk mengetahui VRM masing-masing, saya harus mencari review atau video orang-orang yang mereka membongkar kartu-kartu berbagai macam ini. Atau melihat unboxing dan melihat melalui pendinginnya dengan melihat videonya pada frame by frame untuk melihat VRM di bawah coolernya. Tapi saya harap semua merek akan mengikuti Colorful dan menulis spesifikasi VRM-nya dengan jelas di kolom spesifikasi di websitenya. Dan sekarang sebelum kita sampai ke GPU VRM-nya, saya hanya ingin menunjukkan VRM untuk memorinya atau untuk VRAM-nya. Di sini kita bisa melihat mereka sangat mirip dan tidak mungkin modul GDDR6X akan mendekati bahkan menggunakan 150 ampere. Jadi kita dapat mengabaikan ini dan fokus pada GPU VRM yang jauh lebih penting. Yang di sini kita dapat melihat jauh lebih bervariasi juga. Mari kita mulai dengan kartu VRM 650 ampere yang sama dengan spesifikasi reference dari Nvidia, yang semuanya menggunakan VRM 13 phase dengan DRMOS 50 ampere alpha dan omega. Kartu 650 ampere ini juga hanya memiliki input daya 28 pin, kecuali untuk MSI Gaming X Trio dengan input daya 8 pin yang ketiga yang sepertinya tidak berguna. Dan meskipun kartu-kartu 650 ampere ini adalah yang paling rendah dari semuanya, pada 650 ampere ini masih cukup untuk overclock bahkan dengan BIOS 450 watt. Jadi seharusnya tidak bermasalah apalagi untuk orang yang tidak mengoverclock. Tetapi tetap saja lebih baik untuk memiliki VRM yang lebih kuat. Dan saya juga akan hati-hati menggunakan shunt mode pada kartu-kartu kelas ini karena lonjakan arus yang mungkin terlalu tinggi dan bisa merusak VRM-nya. Selanjutnya adalah kartu 700 ampere dan ini adalah kartu Gainward, Litec, Palit, dan PNY yang sama. Ini sedikit lebih baik daripada kartu 650 ampere dan lebih cocok untuk melakukan shunt mode. Berikutnya adalah kartu 750 ampere Colorful Battle X NB10GV. Lalu ada juga kartu dengan 800 ampere yang mulai sekarang saya juga bisa merekomendasikan untuk dilakukan shunt mode. Yang paling perlu diperhatikan adalah kartu Zotac M-Polo dan juga Colorful yang biasanya lebih murah daripada kartu 800 ampere yang lainnya. Lalu ada juga kartu Asus TUF Gaming yang memiliki 880 ampere dengan menggunakan power stage 55 ampere Vishay SiC 641 DRMOS. Yang juga menarik adalah Asus TUF memiliki titik untuk baca voltase dan bahkan titik solder untuk komunikasi voltage controller melalui I2C yang akan memungkinkan kontrol voltase manual menggunakan pengontrol eksternal seperti Elmore EVC yang berhasil digunakan Derbauer dalam videonya. Jadi ini akan ideal untuk overclocker yang berniat melakukan volt mode dan melakukan overclocking yang lebih ekstrim. Berikutnya adalah kartu 900 ampere dari Palit dan Gainward yang sama karena Palit adalah satu perusahaan dengan Gainward. Diikuti oleh kartu 950 ampere EVGA FTW3 dan terakhir ada kartu yang lebih dari 1000 ampere. Yang menariknya Anda dapat menemukan Founders Edition Nvidia di bagian sini yang memiliki DRMOS paling kuat dan juga yang termahal dari semuanya, terdiri dari Monolithic Power Systems MP86957 yang memiliki kapasitas 70 ampere. Ini benar-benar desain VRM yang premium. Jadi bagi Anda yang mendinginkan kartu RTX 3080 Founders Edition dengan water cooling, saya sangat menyarankan untuk memanfaatkan VRM-nya yang bagus ini dengan shunt mode dan melakukan overclocking. Kartu yang bisa melewati Founders Edition adalah kartu Asus Strix dan juga Colorful Vulcan X dan Colorful Neptune, yang ideal untuk overclocker ekstrim karena memiliki VRM yang paling kuat. Tapi saya secara pribadi lebih suka Asus Strix karena memiliki titik solder mudah untuk voltage controller I2C yang bisa digunakan untuk mengontrol voltasenya. Sekarang untuk data temperatur dari berbagai kartu-kartu ini. Dan sama seperti sebelumnya, saya mengumpulkan data dari reviewer biasa yang biasanya melakukan review terlengkap. Dari Guru 3D, Tech PowerUp, Hexus, dan juga Hardware Lux. Dan juga menambahkan Tech Testers untuk bisa menambahkan MSI Ventus 3X OC. Saya mengoreksi semua hasil menjadi dibandingkan dengan Guru 3D dengan menghitung perbedaan rata-rata dalam pembacaan suhu dan kebisingan antara review untuk kartu yang sama. Dibandingkan dengan Guru 3D. Ini ternyata Tech PowerUp sekitar plus 2 Celsius dan juga minus 4 dBA. Hexus sekitar plus 2 Celsius dan Hardware Lux sekitar plus 1 Celsius dan plus 2 dBA. Yang cukup dekat dengan apa yang temukan di perbandingan 3060 Ti dan juga 3070 juga. Dan hasil Tech Testers sekitar minus 2 Celsius lebih dingin. Jadi dengan koreksi itu saya menggabungkan semua datanya ke dalam satu chart dan mengambil hasil terbaik untuk setiap kartu. Ini seharusnya cukup akurat untuk melihat kartu mana yang kira-kira berperforma lebih baik dibandingkan yang lain. Di sini kita bisa melihat Asus TUF Gaming berhasil berjalan pada 61 Celsius dengan kebisingan 39 dBA dengan power limit 340 watt. Yang menurut saya lebih baik menggunakan Quiet BIOS untuk kartu ini karena akan jauh lebih tenang tanpa mengurangi performanya yang sudah dilimit oleh 340 watt.
Gigabyte Aeros Extreme juga berperforma sangat baik di sini, tapi perlu diingat bahwa kartu ini menggunakan 370 watt sehingga membutuhkan kecepatan kipas yang lebih tinggi untuk tetap pada 64 Celcius. Kemudian ada MSI Supreme X juga yang tampaknya berperforma mirip meskipun hanya dengan pendingin 3 slot. Tapi yang lebih hebat lagi, kartu ini dapat bekerja pada 370 watt hanya dengan 32 dBA, dengan setting BIOS quiet yang menjadikan ini GPU RTX 3080 yang paling sunyi walaupun berperforma sangat tinggi. Colorful Vulkan juga tampaknya bekerja dengan bagus di setting 320 watt BIOS standarnya, tapi dengan cepat meningkatkan kipasnya dan juga kebisingannya dengan turbo BIOS pada 370 watt. Ini diikuti oleh EVGA FTW3 380 watt yang lebih hebat yang juga dapat menggunakan quiet BIOS dan masih hanya mencapai 72 Celcius. Lalu ada Inno3D iChill X3 yang nampaknya berperforma lebih baik daripada Gigabyte Eagle OC, tapi ini adalah hasil terbaik dari hardware Lux dan hasil Hexus untuk kartu yang sama ini adalah suhu dan kebisingan yang jauh lebih tinggi pada 75 Celcius dan juga 42 dBA. Jadi mungkin ini adalah karena Inno3D menggunakan heat pipe direct touch yang pernah saya lihat pada kartu MSI Gaming X Trio menyebabkan variasi performa juga. Untuk MSI Gaming X Trio di sini juga hasil terbaiknya adalah yang ditampilkan di sini dari Hexus.net. Dan yang terburuk adalah dari Tech PowerUp di 74 Celcius dan juga 36 dBA. Jadi mungkin lebih baik untuk banyak merek-merek yang berbeda berhenti menggunakan heat pipe direct touch pada GPU. Lalu ada juga kartu Palit Gaming Pro OC dan Galaxy SG 320W yang memiliki performa serupa karena ukurannya yang juga hampir sama dan juga jumlah fan yang sama. Ini diikuti oleh Zotac Trinity dan juga MSI Ventus 3X OC 320W yang disetel sedikit lebih panas dibandingkan kartu yang sebelumnya. Lalu ada juga EVGA XC3 dan juga Zotac Amp Holo 340W pada power limit yang sama, dan juga terakhir ada Nvidia Founders Edition yang itu kartu terkecil dari semuanya dan juga tampaknya bekerja pada suhu terpanas pada 75 Celcius. Yang masuk akal karena mengingat kartu ini hanya memiliki 2 slot dan juga memiliki 2 kipas. Itu semua kartu yang memiliki review yang detail tentang mereka yang dapat saya bandingkan hasil temperaturnya. Jadi untuk kartu yang lain saya akan menilai pendingin mereka berdasarkan desain, jumlah dan ukuran kipas, beratnya, dan juga dari mengetahui performa desain kartu yang serupa. Tier list ini juga pengamatan saya dan bukan dari review dari performa mereka. Tapi seharusnya tetap akan memberi Anda gambaran tentang performa yang bisa Anda dapat harapkan dari berbagai kartu-kartu ini. Saya juga menghilangkan model non-OC dari kartu yang di sini karena sama dengan yang versi OC mereka. List ini juga tidak diatur dengan urutan tertentu, jadi perhatikan saja tiernya dan bukan posisinya. Jadi di bagian atas ada semua kartu dengan water cooling yang memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan dengan kartu dengan air cooling yang seharusnya akan bekerja di bawah 60 Celcius. Kemudian ada kartu 3 slot yang lebih besar dan juga kipas sangat besar di tingkat S, dan mereka semua pada dasarnya dapat dengan mudah berjalan di bawah 70 Celcius, dan yaitu adalah GPU dengan cooler RTX 3080 yang paling bagus. Kemudian ada kartu tingkat A tepat di bawahnya, karena mereka hampir sama bagusnya tapi tidak cukup pada tingkat yang sama dengan tingkat S. Diikuti oleh tingkat B yang terdiri dari cooler 3 slot, 3 kipas yang memiliki desain yang tidak terlalu lebar tapi seharusnya masih memberikan tingkat pendinginan dan kebisingan yang masih sangat baik. Berikutnya adalah kartu tingkat C yang merupakan satu tier di atas Founders Edition dan seharusnya tidak masalah bagi kebanyakan orang yang mencari RTX 3080 yang hanya akan berfungsi dan tidak akan mengganggu untuk digunakan. Tapi satu hal yang saya sedikit kecewa adalah Amp Holo dari Zotac memiliki cooler yang sama dengan kartu Trinity mereka yang lebih murah. Terakhir ada D-Tier, di mana ada Inno3D Twin X2 yang memiliki performa serupa dengan kartu Nvidia Founders Edition karena sedikit lebih tebal tapi lebih pendek dan juga hanya memiliki 2 kipas sama seperti Founders Edition. Terakhir, mari kita beri peringkat kartu pada posisi pertama sampai terakhir. Ini adalah peringkat saya berdasarkan power limit, lalu kualitas VRM dan juga performa pendinginnya. Saya biasanya menghargai power limit yang lebih tinggi karena itu biasanya meningkatkan performa paling tinggi dibandingkan komponen lain. Sehingga Anda mungkin melihat sebuah kartu yang memiliki pendingin berperforma lebih rendah di posisi lebih tinggi daripada kartu yang berpendingin berperforma lebih tinggi karena memiliki power limit yang lebih tinggi. Tetapi jika ada kartu yang memiliki power limit yang sama, maka pendingin yang lebih baik tentu saja akan lebih tinggi posisinya. Pada dasarnya, tier list saya ini bagus untuk mereka yang peduli dengan performa maksimal. Jadi mari kita mulai dengan tingkat SS. Kali ini paling atas adalah EVGA FTW3 Ultra Hybrid dan juga Hydro Copper yang memiliki pendingin water cooling dengan power limit tertinggi pada 450 watt.
sehingga performanya tentu saja akan setinggi mungkin. Dan diikuti oleh Colorful Neptune OC 10GV yang memiliki power limit 400 watt. Lalu di tingkat SS ada juga kartu yang memiliki pendingin udara terbaik, seperti versi Strix dari Asus dan juga GameRock dari Palit. Jika Anda ingin melakukan overclocking, maka Asus Strix dengan power limit 450 watt dan juga VRM yang sangat kuat akan lebih mudah untuk dimod dan sangat cocok untuk overclocking ekstrim. Ini kemudian diikuti oleh kartu EVGA FTW3 dan juga Gigabyte Aorus Extreme yang memiliki power limit 450 watt yang sama dan juga cooler yang sangat besar. Lalu diikuti oleh kartu Palit dan Gainward pada 440 watt dan juga MSI Supreme X pada 430 watt yang memiliki VRM yang sedikit downgrade dibandingkan dengan yang lebih tinggi di atasnya. Saya harus meletakkan Strix Non-OC di tingkat S karena power limit defaultnya sedikit terlalu rendah. Tapi ini adalah kartu yang baik bagi yang mereka ingin kartu yang efisien dan juga tetap dingin, tapi memiliki potensi overclocking yang sama dengan Strix OC. Kemudian saya meletakkan kartu Gigabyte Aorus Waterforce di sini, meskipun memiliki desain water cooling karena input 28 pinnya yang sangat lemah hanya memungkinkan power limit 370 watt yang sangat menurunkan performa maksimalnya. Meskipun bisa di shunt mode dan akan menjadi sebuah kartu overclocking yang sangat baik saat sudah di shunt mode. Ini juga sama pada kartu EVGA XC3 Hydro Copper yang memiliki power limit rendah untuk kartu berpendingin air. Ini diikuti oleh kartu Colorful Vulcan yang memiliki power limit yang sangat tinggi, tetapi tidak memiliki pendingin yang terbaik, jadi saya harus menurunkannya ke tingkat S. Lalu ada kartu Gainward Phantom dan Palit GameRock yang sama persis dengan versi OC mereka, tetapi mereka memutuskan untuk menurunkan power limit defaultnya dan juga maksimalnya. Lalu ada juga Gigabyte Aorus Master yang memiliki PCB yang sama dengan kartu Waterforce, sehingga hanya memiliki power limit 370 watt meskipun pendinginnya yang sangat besar. Meski dengan yang satu ini, Gigabyte dikabarkan membuat revisi baru dengan 38 pin untuk power limit yang lebih tinggi. Kemudian saya akan menaruh EVGA XC3 Hybrid di sini meskipun hanya memiliki power limit default 340 watt karena memiliki pendingin hybrid yang bagus dan juga power limit maksimal 366 watt yang sudah cukup tinggi. Ini diikuti oleh Colorful Advanced OC 10GV yang memiliki power limit yang tinggi. Tetapi menurut saya pendingin tersebut tidak cocok untuk power limit yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kecepatan kipas yang sangat tinggi. Jadi saya harus menurunkan peringkatnya. Kemudian ada Asus TUF Gaming OC tepat di atas Gigabyte Vision dan kartu Gaming OC yang merupakan kartu yang sangat bagus dengan power limit default dan juga maksimal 370 watt yang cukup tinggi dan juga pendingin yang bagus. Tapi bahkan jika Asus TUF Gaming OC hanya memiliki power limit default 340 watt saja, kartu ini memiliki power limit maksimal 375 watt dan juga pendingin yang jauh lebih baik daripada Gigabyte. Jadi saya harus menempatkan Asus TUF Gaming OC ini di atas Gigabyte. Tapi saya menempatkan TUF Gaming Non-OC di bawah kartu Gigabyte ini karena Asus memutuskan untuk mengurangi power limit default yang akan mengurangi performanya lagi. Untuk kartu tingkat A, saya akan menaruh kartu Colorful Ultra 10GV hitam atau yang putih yang memiliki power limit tinggi dan juga pendingin yang baik. Bahkan di atas Inno3D iChill Frostbite yang didinginkan dengan air. Karena kartu ini memiliki power limit 340 watt yang sangat rendah untuk sebuah kartu yang menggunakan water cooling. Kemudian ada kartu MSI Gaming X Trio di sini karena memiliki pendingin tingkat S yang hebat dan bekerja dengan dingin dan juga tenang. Tapi performanya agak tidak konsisten di antara review karena desain heat pipe direct touch dari heatsinknya dan juga VRM dan power limit yang berada di bawah kartu lain di tingkat S meskipun memiliki input 38 pin. Kemudian saya akan menempatkan kartu Zotac Amp Holo tepat di bawahnya karena meskipun memiliki VRM yang bagus dan power limit yang lebih tinggi, pendinginnya hanya akan sebagus kartu Trinity Zotac yang lebih murah. Yang mirip dengan kartu EVGA XC3 yang sedikit tertahan oleh pendingin 2 slotnya yang tidak dapat bersaing dengan kartu yang lebih tebal dan juga menggunakan kipas yang lebih besar. Kemudian saya akan meletakkan kartu Galaxy X yang memiliki power limit lebih rendah tetapi pendinginnya setidaknya masih lebih baik daripada Nvidia Founders Edition. Yang akan saya letakkan di bagian bawah tingkat A karena meskipun pendinginnya adalah salah satu yang terlemah, ini karena kartu ini benar-benar salah satu kartu yang paling berkualitas tinggi dan VRM-nya juga sangat kuat serta power limit yang cukup tinggi untuk overclocking yang sangat bagus untuk para modder dan overclocker saat sudah di shunt mode karena VRM yang sangat kuat. Lalu untuk kartu tingkat B, mereka masih RTX 3080 yang baik secara default. Mereka akan menjadi kartu yang baik untuk melakukan undervolting dan menurunkan suhu dan konsumsi dayanya. Saya akan meletakkan kartu Inno3D iChill di sini dengan X3 dan X4, hanya berbeda dengan X4 memiliki kipas kecil keempat yang lumayan tidak berguna yang ada di samping cardnya sendiri. Desain heat pipe direct touch juga bukan yang paling konsisten sama seperti MSI Gaming X, tapi setidaknya jika performanya normal akan lebih baik daripada Gigabyte Eagle OC.
Lalu ada juga Colorful Advance 10GV di sini yang jauh di bawah Colorful Advance OC 10GV karena ternyata memiliki power limit yang jauh lebih rendah. Sekarang ini hanya info yang dari saya temukan di website dan juga dari BIOS-nya, tapi mungkin power limitnya sama dengan model OC, lalu kalau memangnya sama, baru saya akan menempatkan Advance non-OC ini di sebelah versi OC. Ini kemudian diikuti oleh kartu Palette Gaming Pro, kartu Gainward Phoenix, Litec Hurricane, dan Piano Accelerate Revel Epic X RGB, yang pada dasarnya semua adalah kartu yang sama dengan desain luar yang berbeda. Mereka adalah kartu RTX 3080 3 kipas yang baik dengan pendingin yang dapat menjaga GPU lebih dingin dan lebih sunyi daripada Founders Edition, tapi memiliki power limit yang sangat rendah yang akan menurunkan performanya. Berikutnya adalah kartu tingkat C, yang semuanya merupakan kartu dengan power limit rendah, jadi saya tidak dapat menempatkan di tingkat yang lebih tinggi karena potensi performanya yang lebih rendah. Bahkan untuk Gigabyte Eagle dan Colorful Battle X NB 10GV yang memiliki cooler yang lebih baik daripada kartu lain di tier ini. Kartu-kartu ini dikunci ke 320 watt kecuali Zotac Trinity yang bisa naik sedikit ke 336 watt yang menurut saya hampir tidak akan membantu apapun karena bedanya sangat kecil. Jangan mengharapkan overclocking yang berarti dari kartu-kartu di sini, jadi lebih baik untuk undervolt saja jika Anda ingin tuning kartu ini untuk performa sedikit lebih baik. MSI Ventus 3X di sini setidaknya tidak berada di peringkat paling bawah karena sebenarnya memiliki pendingin yang lumayan dan juga VRM yang oke. Hanya saja memiliki power limit yang rendah. Ini mirip dengan kartu Galaxy SG dan PNY Accelerate Uprising Epic X RGB. Terakhir, satu-satunya kartu yang benar-benar saya tidak rekomendasi untuk dibeli dan untuk dihindari adalah Inno3D Twin X2 OC, yang tampaknya seperti desain dua kipas yang biasa dan mungkin hanya akan berperforma sebaik Founders Edition. Bersama dengan power limit yang 320 watt juga, yang membuat ini RTX 3080 yang paling rendah dan juga terburuk dari semuanya. Lalu satu hal lagi adalah MSI telah merilis sebuah MSI RTX 3080 dan 3090 Seahawk X yang baru di CES kemarin ini. Dan dari yang saya bisa lihat, ini adalah sebuah kartu MSI Ventus 3X OC yang dipasangkan dengan water block dan water cooling hybrid. Jadi kalau itu saja yang mereka lakukan, kartu ini akan sangat dilimit oleh power limit yang rendah dan menurut saya performanya akan tidak terlalu bagus. Jadi paling tinggi yang saya akan menempatkan peringkat ini kalau sudah dirilis mungkin adalah di sebelah EVGA XC3 yang juga memiliki sebuah power limit yang rendah untuk sebuah GPU yang menggunakan water cooling. Jadi untuk terakhir, pilihan pribadi saya untuk kartu yang terbaik, saya akan memilih Asus TUF Gaming OC karena ini adalah kartu yang bagus dalam segala hal. Tidak semua orang menginginkan power limit yang terlalu tinggi, tapi kartu ini memiliki semua hal yang semua orang inginkan, yaitu pendingin yang hebat, desain VRM yang kuat, dan juga power limit yang cukup tinggi untuk memaksimalkan input daya 28 pin. Tapi jika Anda menemukan kartu yang di peringkat lebih tinggi di harga yang sama dan juga ada stoknya, lebih baik membeli kartu itu saja. Misalnya di beberapa bagian dunia, seperti di Indonesia misalnya, Gainward Phantom GS atau Palette GameRock OC tersedia dengan harga yang sangat bagus. Dan mereka akan menjadi pilihan saya jika tersedia karena peringkatnya lebih tinggi daripada Asus TUF Gaming OC. Untuk Asus TUF Gaming OC ini, itu hanya model internasional yang menurut saya secara luas ada di mana-mana dan sepertinya sebuah sweet spot untuk kartu yang bagus tanpa membayar terlalu banyak untuk kartu model tertinggi dari setiap merek. Itu saja untuk panduan pembeli ini, saya harap Anda merasa video ini berguna dan menikmati menonton video ini. Jika menurut Anda ini berguna, mungkin klik tombol like dan juga bantu bagikan video ini ke orang lain yang mencari RTX 3080, karena itu akan sangat membantu saya. Dan jika Anda memiliki salah satu kartu ini, berikan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dan juga komentar pertanyaan apapun yang Anda miliki, dan saya akan mencoba menjawab setiap komentar. Mungkin juga subscribe ke channel saya untuk panduan pembeli seperti ini untuk komponen PC lainnya juga, dan juga untuk lebih banyak video review, unboxing, dan juga berita teknologi. Terima kasih telah menonton.